Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Bob Siahaan. Kali ini kita akan membahas cara membuat e-fin tanpa ke kantor pajak secara online. Nah, permasalahan yang sering terjadi secara umum di wajib pajak orang pribadi adalah pada saat ingin mendaftarkan SPT, ada beberapa kendala. Yang pertama, belum mempunyai e-fin sama sekali. Yang kedua, lupa password DJP online. Atau yang ketiga, e-finnya lupa dibuat di mana. Nah, sehingga kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, nah sebenarnya cara membuat e-fin boleh secara offline, tapi mengingat sekarang lagi pandemi, diharapkan semuanya dilakukan secara online untuk menghindari atau mengurangi penyebaran virus tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, pada video kali ini kita akan bahas langkah-langkah membuat e-fin secara online tanpa harus mendatangi kantor pajak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, share, dan komennya teman-teman. Kita ke pengertian dulu. e-fin atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP, seperti lapor SPT melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Nah, jadi semua transaksi-transaksi elektronik yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak boleh dilakukan dengan bantuan e-fin ini. Seperti itu ya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi adalah ini ada 3 alasannya nih membuat e-fin. Belum punya e-fin sama sekali, lupa password DJP online, dan lupa e-fin, yang mana e-fin tersebut digunakan untuk lapor SPT online dan buat kode billing pembayaran pajak. Nah, seperti yang di video sebelumnya saya pernah sebutkan, kalau seandainya lupa e-fin, jangan langsung buru-buru mengurus surat permohonan e-fin yang baru. Teman-teman boleh cek bongkar berkas Anda, kali aja ketemu. Cek inbox email, ketikkan kata kunci e-fin, telepon kering pajak, atau cetak ulang. Nah, cetak ulang ini yang akan kita bahas pada video kali ini, tetapi tanpa harus datang ke kantor pajak. Nah, dokumen yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama adalah formulir e-fin online, KTP, dan NPWP. Jadi bahannya, dokumen yang dibutuhkan cukup mudah dan simpel ya teman-temannya. Langkah yang pertama, unduh formulir permohonan e-fin pada link ini. Nah, nanti link ini saya lampirkan di deskripsi. Jadi teman-teman boleh langsung klik di deskripsi, tinggal arahin ke link yang dimaksud. Nah, langkah kedua, isi formulir permohonan e-fin dengan jelas, itu udah pasti ya. Centang kolom orang pribadi dan kolom aktivasi, isi nama, NPWP, tempat tanggal lahir. Kolom e-fin dikosongkan dahulu. Isi nomor telepon, ini paling penting ini. Isi nomor telepon dan alamat email aktif. Nah, jadi pastikan nomor telepon dan email itu adalah bisa digunakan oleh teman-teman dan bisa diakses. Kemudian saran saya, email ini pakai ini ya, Gmail atau Yahoo. Bubuhkan tanda tangan, tempat, tanggal surat, dan nama Anda. Ini juga paling penting. Ini tanda tangan artinya ada persetujuan kita untuk mengajukan permohonan. Bagaimana cara mengisinya langsung? Nah, ini seperti ini. Sebenarnya formulir permohonan e-fin ini tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi, badan bendahara boleh. Cuman karena kali ini kita fokus ke orang pribadi, sehingga kita pilih wajib pajak orang pribadi. Jenis permohonan, kalau teman-teman sama sekali belum pernah, maka klik aktivasi. Tapi kalau teman-teman sudah pernah sebelumnya, klik cetak ulang. Nah, diisi NPWP sekian-sekian, nama Bob Siahaan, tempat tanggal lahir diisi, warga negara Indonesia, dan nicknya dicantumkan. Nah, yang ini negara nomor paspor ini apabila WNI. Nah, e-fin ini adalah dikosongkan dulu, gitu ya, karena kan kita kan sedang mau aktivasi ya. Kecuali misalkan penggantian boleh diisi kalau sebenarnya e-finnya tahu. Kalau misalkan cetak ulang, nah berarti karena e-finnya kita tidak tahu ya. Yang B ini adalah untuk wajib pajak badan atau bendahara. Jadi kalau untuk orang pribadi, poin B dikosongkan aja. Nah, selanjutnya poin C juga itu untuk
surat kuasa ya. Kalau kita tidak menguasakan, kita kosongkan aja. Nah, yang D ini yang paling penting ini. Telepon dan alamat email. Isi alamat email yang aktif, termasuk telepon yang bisa Anda gunakan. Dan di bagian terakhir isi misalkan Jakarta 11 Februari 2020 Bob Siahaan, seperti itu teman-teman ya. Itu jangan sampai lupa. Nah, langkah selanjutnya adalah swafoto. Apa aja yang difoto? Nah, yang pertama foto formulir yang sudah terisi dengan lengkap tersebut. Nah, jadi foto formulir yang sudah kita isi tadi kita foto ya. Bisa pakai HP, itu sekarang udah mudah. Berikutnya selfie sembari memegang KTP asli dan NPWP asli. Jadi teman-teman boleh pegang secara bersamaan KTP asli dan NPWP asli dan selfie. Saat selfie atau swafoto, nomor NPWP dan NIK KTP harus terlihat karena akan diperiksa oleh petugas. Nah, jadi jangan ditutup ya teman-teman ya. Tenang aja, data teman-teman itu akan aman. Artinya sekalipun NPWP-nya nomornya kelihatan, NIK-nya kelihatan, itu tidak akan disalahgunakan oleh pihak DJP. Nah, yang selanjutnya langkah keempat, kirim email beserta lampiran. Kirimkan permohonan e-fin ke alamat email KPP tempat Anda terdaftar. Nah, emailnya mana? Untuk mengetahui di KPP mana Anda terdaftar, tercek pada kartu NPWP Anda. Ini contohnya NPWP saya. Nah, di sebelah kanan bawah ada tulisan KPP Pratama Kabanjahe. Nah, berarti saya terdaftarnya di KPP Pratama Kabanjahe, sehingga nanti permohonan e-finnya saya tujukan ke sini. Nah, di mana melihatnya? Apa linknya? Nah, ini ya teman-temannya, pajak.go.id unit kerja, nanti juga saya lampirkan di deskripsi. Teman-teman tinggal copy saja linknya. Cari KPP di mana Anda terdaftar. Ya, bisa dengan bantuan kontrol file ya. Misalnya ketikkan Kabanjahe, maka akan dapat seperti ini. Nah, ini Kabanjahe, ada alamat emailnya, ada juga nomor telepon. Nah, yang paling penting di sini ya, nomor HP yang di sebelah kanan ini teman-teman cek. Teman-teman keperluannya apa? Nah, ini lupa e-fin, permintaan billing, aktivasi e-fin. Jadi teman-teman nanti setelah mengirimkan email ke kpp128pajak.go.id ini, teman-teman bisa follow up melalui nomor ini ya. Ini di sini ada nomor 3 nomor. Teman-teman boleh konfirmasi seperti itu ya. Jadi proses pengurusan e-fin ini maksimal 24 jam. Jadi teman-teman kalau lewat seperti itu, lewat dari jangka waktu tersebut, boleh mengkonfirmasi melalui nomor yang ada di sini. Bukan hanya Kabanjahe ya, semuanya juga ada. Katakanlah ini yang tertera ada tebing tinggi, Dairi, Kisaran, Tanjung Balai, semuanya ada nomor di samping. Jadi kalau seperti Kisaran tidak disebutkan yang mana satu, ya teman-teman boleh WA semua gitu ya, telepon semua, atau telepon ke kantor seperti itu. Nah, langkah keempat adalah setelah kita tahu email yang mana yang mau kita gunakan, langkah selanjutnya kirim email. Nah, ini kan email yang dituju KPP128 KPP Pratama Kabanjahe, hal permohonan permintaan e-fin. Nah, ini teman-teman silahkan berkreasi ya, bagaimana bahasa yang lebih formal. Yang paling penting ini, tadi yang formulir yang sudah kita foto, termasuk selfie KTP dan NPWP, jangan dulu dilampirkan, karena itu sangat penting, itu dokumen yang dibutuhkan. Nah, setelah semuanya boleh klik send. Jadi teman-teman tinggal menunggu balasan email, baik itu mungkin nanti akan dikirimkan ke email atau ke WA setelah teman-teman koordinasi dengan nomor yang ada di sebelumnya. Nah, kalau teman-teman nanti menerima email berisi lampiran seperti ini, inilah yang dinamakan dengan e-fin. Nah, nanti kepada ini apa ya, namanya diacak. Kemudian e-fin, nah di sini nih. Jadi ketika teman-teman ada menerima email dari KPP dengan tampilan seperti ini, itulah yang disebut dengan e-fin. Nah, ini yang dikotakin ini. Ini nanti yang akan kita butuh. Nah, ternyata setelah menerima e-fin, langkahnya tidak sampai di situ. Kita harus melakukan aktivasi.
aktivasinya adalah login ke laman DJP online masing-masing. Nah, pada bagian bawah klik belum registrasi. Nah, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman masukkan nomor NPWP, masukkan EVIN, kode keamanan, dan submit. Nah, dan ikuti proses selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman sudah boleh menggunakan menu DJP online untuk pelaporan SPT dan create kode billing. Nah, cuman di sini ini hanya tambahan saja. Jikalau teman-teman sebelumnya sudah pernah registrasi tetapi sudah buat password juga tapi lupa gitu ya. Ini kemarin passwordnya apa ya gitu ya. Itu kan sering terjadi ya, lupa, lalai seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lupa, nah teman-teman boleh klik buka kata sandi. Nah, sehingga akan diarahkan ke seperti ini, NPWP EVIN. Nah, makanya tadi kita ngurus EVIN adalah seperti ini. Jadi ketika lupa sandi, teman-teman tinggal masukin aja EVIN-nya. Jadi EVIN itu disimpan ya teman-teman ya, karena besok-besok pasti akan digunakan. Lupa email ya, misalnya masukkan email yang baru, kode keamanan, submit, dan ikuti proses selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk aktivasi dan termasuk lupa password. Oke, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.